Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada itu kiai-kiai NU, kiai-kiai pondok pesantren yang menjadi pengkhianat atas dakwah dan perjuangan Wali Songo. Tidak ada. Itu adalah pemikiran bejat. Itu adalah buruk sangka yang membawa virus-virus yang dapat memecahkan umat. Tidak ada. Memang disitulah harus kita pahami bahwa pandangan para habaib terputus nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak satu kata. Ada yang berpendapat putus, ada juga yang berpendapat tidak putus. Kita yang berpendapat putus jangan memaksa orang yang mengatakan tidak putus untuk menerima pendapat kita. Jangan. Ya, kalau dikatakan marah dan tidak menerima ketika nasab para habaib dikatakan terputus kepada Rasulullah, ya wajar-wajar saja. Karena ulama banyak, kiai-kiai banyak. Dan memang harus diakui akan terjadinya beda pendapat seperti itu. Jadi kita harus bijak di dalam hal ini. Justru para kiai NU dan ulama di pesantren, mereka itulah orang-orang yang bijaksana di dalam melaksanakan dakwah Islamiyah, di dalam mengemban amanah Rasul. Mereka berpegang teguh dengan ayat Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah menuju Tuhan kamu dengan cara bijaksana, dengan cara hikmah. Mereka menginginkan persatuan. Mereka menginginkan ukhuwah Islamiyah tetap terpelihara. Karena persatuan Islam, ukhuwah Islamiyah adalah basic untuk kelancaran dakwah Muhammadiyah. Bagaimana kalau hancur, kalau pecah? Ajaran-ajaran Islam akan masuk kepada mereka, akan diterima, akan dijalankan. Bagaimana? Maka mereka betul-betul lebih mengutamakan mewujudkan kesatuan dan persaudaraan. Apalagi di kalangan ulama. Kita jangan berburuk sangka kepada para ulama. Sebab itu akan menyakiti mereka. Ingat, orang yang memusuhi, menyakiti kekasih-kekasih Allah, aku nyatakan perang kepada mereka. Itu kata-kata Allah, firman Allah di dalam hadis qudsi. Kaum muslimin muslimat, mari jangan sampai kita memperbesar urusan yang memang enggak harus diperbesar. Itu kan kata-kata salah satu Habib yang mengatakan putus keturunan Wali Songo dan tidak ada keturunan Wali Songo. Nah, hadapi aja dengan pertengahan, dengan sedang-sedang saja. Khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Tidak
dilebih-lebihkan. Tidak. Lagipun pandangan dan pendapat Habib tersebut tidak diteruskan, tidak disebarluaskan terus, tidak diangkat-angkat terus, tidak. Tetapi mengapa direspon dengan respon yang panas? Kenapa dihadapi dengan keinginan seakan-akan mau bertanding, bersaing, berperang, saling melawan, yang akhirnya saling mencaci, merendahkan? Masya Allah. Menurut saya yang paling utama kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Lihat saja Rasul di awal-awal dakwah beliau mempersatukan antara Ansor dan Muhajirin, mempersatukan antara orang-orang Yahudi dan Kristiani, mempersatukan mereka semuanya dengan orang-orang yang beriman. Rasulullah mempersatukan juga antara suku-suku, antara golongan-golongan. Itu yang paling utama. Ini pandangan saya, mudah-mudahan bisa mengetuk hati kita, bisa mengerem keinginan kita untuk terus ribut, untuk terus memanaskan situasi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pemahaman, kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana berbuat di atas permukaan bumi ini demi persatuan umat Islam, persatuan bangsa, menjaga negara dari penjajah-penjajah. Itu yang terpenting. Di samping itu semua, kita harus mengakui bahwa para habaib yang katanya banyak dari Yaman itu mempunyai jasa yang begitu besar dalam perjalanan dakwah Islamiyah di bumi Indonesia. Begitu juga mereka berjasa di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Itu harus kita akui. Hendaknya kita bisa menghargai dan membalas jasa seseorang. Kalau tidak, Allah dan Rasulullah murka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu minimal ketika seseorang membaca sholawat kepada beliau, membalas jasa, ingat dan menghargai jasa beliau yang begitu tinggi dan agung, yang telah memperoleh risalah Islamiyah, kemudian menyebarluaskan, yang akhirnya sampailah kepada kita semua. Marilah pandai-pandai kita membalas, menghargai jasa seseorang, apalagi jasa para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.